Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku di Spung Channel di sini. Si Bawel ya. Kali ini aku mau menanggapi berita yang masih sedang ramai sepertinya diposting di sosial media hari ini ya, yaitu masalah dugaan korupsi di balik pembelian tanah proyek rumah DP 0 rupiah Anies Baswedan. Di sini ada beberapa berita, aku ambil dari seaworld.com aja ya. Gimana sih bisa terjadi hal seperti itu? Kita cari tahu yuk. Di seaworld.com diberi judul Matiar sudah tak laku, lahan DP 0 rupiah diusut kepolisian atas dugaan korupsi. Diposting 6 jam yang lalu ya. Aduh, gimana ceritanya ya ini? Habis sudah masa depan gubernur tersoleh kebanggaan Jakarta 58. Tak ada lagi program-program yang bisa diandalkan. Sudah gagal dalam bisnis OKOC, gelaran Formula E terancam batal. Dan kini program DP 0 rupiah ternyata bermasalah dan tengah diusut kepolisian. Aduh, kaciman. Mungkin inilah pertanda dari tumbangnya pohon di depan rumah dinas Anies. Ada-ada aja nih Bang Siwarts. Artinya masa-masa kejayaan akan sirna sebentar lagi. Ini juga tak lain karena keteledorannya. Anies tak mau mengecek kerjaan bawahannya sehingga terjadi dugaan korupsi di sana sini. Mulai dari anggaran lem Aibon hingga kini merembet soal lahan rumah DP 0 rupiah. Ya kan terimanya beres bang. Kalau ada kesalahan cuci tangan, bukan salahku, pecat tuh bawahan, beres kan? Pokoknya cuci tangan, lepas tangan, cuci tangan, lepas tangan. Seperti dilansir detik.com, dugaan korupsi di Indus Bareskrim Polri di ibu kota. Kasus ini tuh meliputi pengadaan tanah yang sebagian diantaranya diperuntukkan pembangunan rumah DP 0 rupiah sebagai janji Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Janji manis rumah DP 0 rupiah. Silakan pilih Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Informasi awal muncul dari adanya surat panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau Tipikors Bareskrim Polri yang ditunjukkan pada sejumlah orang dari PD Saranajaya. PD Saranajaya merupakan BUMD DKI yang bergerak di bidang properti. Dalam surat panggilan itu tertera dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait pembelian aset yang dilakukan PD Saranajaya pada tahun 2018-2020. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. Belum ada tersangka yang ditetapkan. Baru penyelidikan, kita lihat selanjutnya bagaimana ya. Benar, lidik penyelidikan, kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono kepada wartawan. Argo pun membenarkan isi dari surat panggilan itu. Namun, Argo enggan membeberkan lebih jelas mengenai kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki itu. Hanya membenarkan penyelidikan peristiwa tersebut, imbuh Argo tanpa penjelasan lebih lanjut. Di sisi lain, saat dicek pada situs resmi PD Saranajaya, perusahaan itu bergerak di bidang properti yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dalam situs itu disebutkan, PD Saranajaya menangani pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan ibu kota Jakarta,
seperti pengembangan kawasan sentra primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan down payment 0 rupiah. Lantas, Detik.com mencoba mencari konfirmasi pada kata Direktur Utama PD Saranajaya, Yorinese Pinatoan. Dia buka-bukaan mengenai penyelidikan itu. Katanya, saya belum bisa bicara, tapi sebenarnya tim kita dimintai keterangan. Memang ada laporan, beberapa staf kita juga dimintai keterangan oleh Bareskrim. Kita kasih data semuanya, kita jelaskan, ucap Yori. Bahkan dia mengamini adanya peruntukan aset yang dibeli PD Saranajaya itu. Salah satunya disebut Yori terkait rumah DP 0 rupiah. Katanya, memang sebagian kita mau adakan DP 0 rupiah di sana, tapi ada penataan kawasan juga. Iya, yang diperiksa bukan hanya DP 0 rupiah, kata Yori. Anies dalam hal ini ibarat sudah jatuh ketipa tangga. Program satu-satunya dibanggakan harus kena masalah. Padahal Anies sebelumnya memecat Kadis Perumahan karena rumah DP 0 rupiah tak laku. Kini malah ditambah adanya dugaan korupsi. Untuk berita rumah DP 0 rupiah yang tak laku seperti yang dilansir suara.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencopot Klik Indrianto dari jabatannya sebagai Dinas Perumahan DKI. Ya begitu, kalau ada kesalahan gak usah repot-repot, cuci tangan, pecat aja tuh bawahannya. Beres kan bang? Belakangan diketahui alasan Anies melengsarkan Klik karena berhubungan dengan program unggulannya saat kampanye, yakni DP 0 rupiah tidak laku. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pegawaian Daerah BKD DKI Jakarta, Khaidir. Menurutnya, pencopotan Klik berdasarkan hasil kinerja tahunannya. Dalam penilaiannya, program rumah DP 0 rupiah menjadi salah satu indikator. Kebijakan ini memang menjadi salah satu kontrak kerja yang harus dimaksimalkan saat Klik awalnya diberi jabatan. Untuk diketahui, 780 unit rumah DP 0 rupiah di Kelapa Village, Jakarta Timur, saat ini baru laku 225. Sementara 555 unit sisanya belum juga terjual. Bankrupt. Dari penilaian BKD, kinerja Klik disebut tak mencapai target. Klik disimpulkan tidak berhasil menuntaskan seluruh program unggulan Anies Baswedan. Aduh, DP 0 rupiah aja nggak laku, gimana kalau harus membayar dengan jumlah yang besar ya? Itu masalahnya ada di mana sih? Melihat berita di atas, sungguh miris sekali nasib Anies. Pendukungnya pasti bertanya-tanya, apa salah Anies sehingga selalu kena masalah? Ini belum dihadapkan masalah pansus banjir, gugatan class action dan pelanggaran undang-undang cagar budaya terkait Formula E. Padahal pendukungnya selalu mengeluhkan bahwa Anies adalah gubernur tersaleh hingga banjir saja sungkan mampir di hari kerja. Jadi melipir di hari libur, berkahnya JKT 58 ya kan bang, banjir itu berkah buat JKT 58. Apalagi datangnya cuma hari libur aja. Datang hujannya hari libur, banjirnya berhari-hari. Lalu berita selanjutnya, banjir besar malah terjadi di hari Senin dan Selasa 24-25 Februari. Apa salah Anies? Apa salah kalau ia terlahir ke dunia hingga harus jadi sosok jahat yang didukung banyak orang? Saya yakin semua orang tak menginginkan posisinya kalau hasil akhirnya jadi begini. Belum kampanye untuk 2024. Sudah banyak rintangan yang bagi orang normal bisa-bisa sudah dilarikan ke rumah sakit jiwa karena tak kuat dengan tingkat kestresannya. Semoga hal ini menjadi pelajaran bagi semua, bagi pendukung Anies dan calon kepala daerah lainnya, bahwa jangan sekali-kali membawa kampanye ayat dan mayat, karena ajab Tuhan itu nyata bagi mereka yang senang memainkannya. Begitulah
kura-kura. Direferensi dari Detik News, suara.com. Terima kasih. Kita tunggu berita selanjutnya tentang ini ya, tentang dugaan kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah gimana gitu ya. Buat pendukung Anies yang katanya dia mengatakan wajahnya seperti Rasulullah SAW lah, apalah ya, calon presiden 2024 belum ada tandingannya. Terus aja semangat ya, gunakan ayah dan mayatmu untuk berkampanye ria, untuk mempromosikan calonmu ini. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum.